Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasura Syafira dari 10 TKC 3. Saya akan mereview ulang materi seni budaya, yaitu tentang aspek visual penciptaan karya seni rupa. Struktur visual. Struktur visual adalah pola yang menjadi pedoman pemilihan unsur-unsur visual dalam karya seni rupa. Contohnya mengangkat tema sosial budaya seperti kesenian dengan pilihan objeknya penari. Komposisi. Komposisi adalah susunan berbagai unsur rupa agar sebuah karya seni rupa terlihat proporsional, baik dari segi keseimbangan maupun keselamatan. Contohnya menyeleksi warna-warna yang akan digunakan, kemudian mengelola dan menyusunnya sedemikian rupa agar dapat mewakili visualisasi objek atau bidang dalam karya. Gaya pribadi. Gaya pribadi adalah ciri khas dari seniman yang menandai karya ciptaannya. Contohnya seniman Raden Saleh, Basuki Abdullah, dan Sujoyono. Meskipun sama-sama melukis dengan gaya realisme, hasil karya mereka akan sangat berlainan. Gaya pribadi Raden Saleh menghadirkan suasana dramatis. Gaya pribadi Basuki Abdullah memperlihatkan idealisme, keindahan yang permai. Sedangkan gaya pribadi Sujoyono menghadirkan suasana heroisme dan nasionalisme. Tahap penciptaan karya seni rupa. Penciptaan karya seni rupa dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut berkaitan dengan proses penetapan ide, bahan, peralatan utama, dan pendukung, serta teknik memperlakukan bahan menggunakan peralatan secara terperinci. Tahap penciptaan karya seni rupa sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri dari pencarian ide, pengadaan, dan pengolahan bahan utama dan pendukung, serta pengadaan peralatan. Namun ketersediaan alat dan bahan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, sehingga seniman harus mampu beradaptasi dengan memanfaatkan alat dan bahan yang tersedia. Contohnya ketika seniman memerlukan kanvas untuk melukis tetapi tidak tersedia, seniman dapat memanfaatkan bahan lain seperti papan triplex yang memiliki kesetaraan dalam hal bidang datar. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan berkaitan dengan proses kreasi seniman dalam menata dan mengkomposisikan elemen seni rupa. Contohnya, elemen garis dapat memunculkan respons psikologis yang berbeda ketika dilihat, seperti garis lengkung memberikan kesan kenyamanan dan kemudahan. Horizontal memberikan kesan ketinggian dan kekuatan, serta garis zigzag menentukan gejolak dan kecemasan. 3. Tahap akhir. Tahap akhir atau disebut juga dengan finishing merupakan tahapan yang dilakukan ketika karya seni rupa sudah terwujud visualisasinya, tapi masih membutuhkan tindakan-tindakan khusus agar siap dipamerkan. Proses finishing karya seni rupa berbeda-beda, bergantung pada wujud dan dari karya dan bahan yang digunakan. Masuk bab baru. Merekam pengalaman proses kreatif dan referensi karya seni rupa dalam jurnal visual. Konsep dokumentasi dan jurnal visual. 1. Pengertian dokumentasi seni rupa. Dokumentasi seni rupa adalah kegiatan mengumpulkan, memilih, menyusun, mengelola, dan menyimpan informasi terkait aktivitas pada bidang seni rupa. Kelebihan dokumen seni rupa adalah dapat dijadikan bukti terkait proses kreatif yang pernah dilakukan.
Berdasarkan kepentingannya, berikut yang perlu didokumentasikan oleh seniman. A. Pengalaman kehidupan. Kegiatan dokumentasi penting dilakukan agar memori mengenai suatu peristiwa dapat dibuka kembali, dihayati, lalu dijadikan ide penciptaan. B. Proses berkarya. Artinya tahapan dalam menciptakan sebuah karya. Seseorang dapat diakui sebagai seniman apabila pernah mengalami proses kreatif meskipun mungkin karya yang dihasilkan belum ideal. Proses eksperimen tersebut dimulai dengan menggali ide menjadi bentuk visual yang indah lalu finishing. C. Referensi karya. Referensi karya merupakan rujukan yang digunakan seniman dalam berkarya seni. 2. Pengertian jurnal visual. Jurnal visual adalah buku yang berisi kumpulan dokumen, baik berupa gambar maupun catatan, mengenai rangkaian aktivitas seniman. Objek yang ditampilkan dalam jurnal visual dapat berupa grafis atau simbolik. Contohnya, terdapat jurnal visual yang hanya berisi gambar atau objek simbolik. Ada pula yang mengkombinasikan gambar dan teks atau grafis. Adapun wujudnya dapat berupa buku fisik atau manual ataupun file digital atau e-jurnal. Berdasarkan kelengkapan aktivitas kreatif yang didokumentasikan, jurnal visual dapat digunakan sebagai indikator kenyataan seniman untuk memperoleh penghargaan atau pendanaan proyek. Selain berguna untuk karir seniman, jurnal visual juga berguna dalam hal komersial. Hasil dokumentasi yang belum terpublikasi di kemudian hari dapat memiliki nilai jual yang tinggi karena terdapat unsur sejarah di dalamnya. Jurnal visual juga berguna sebagai bukti keaslian sebuah karya, yang tentu saja juga akan menambahkan nilai jualnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.